Salam jumpa, salam S3, Perdamin susunan nyadangin raganya. Saya sangat yakin bahwa kalau Anda ditanya apa tujuan yang Anda ingin hidup ini, pasti orang kawin ingin bahagia, bukan? Yang jadi pastor ingin bahagia, yang punya ternak juga ingin bahagia, yang jual ingin bahagia. Apa tuh bahagia ya? Saya refleksi sedikit ya. Bahagia itu, kebahagiaan itu bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita menilai apa yang terjadi. Ini penting. Menilai yang terjadi, bagaimana kita menganalisa. Misalnya kita jatuh, tabrakan motor. Kita menilainya bagaimana? Kalau kita menilai ini sebagai suatu kesalahan, kemudian kita menyesal, kita kemudian lalu sebagai trauma, ini keliru. Kita jatuh karena rem mungkin blong, mungkin kita punya motor mungkin perlu diganti dia punya ban. Nah ini, biar kita jatuh, kita mendapat hal yang baru, pelajaran untuk merawat barang-barang yang kita gunakan. Nah, terus kebahagiaan adalah keterampilan menemukan sesuatu yang positif pada setiap hal yang negatif. Ini yang luar biasa bagi saya. Ya, suatu kecerdasan emosional, kecerdasan hidup. Sehingga orang yang bahagia, orang yang selalu melihat apapun yang terjadi, selalu ada hal, sekalipun yang paling jelek ya, misalnya kita sakit ya, kita mungkin ya dipecat dari pekerjaan, mungkin kita gagal dalam berumah tangga, tapi selalu ada titik terang, kekuatan positif yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak bahagia. Karena apa? Orang yang bahagia selalu berpikir optimis. Sehingga dia menemukan cara, sehingga dia menemukan tantangan hidup, kemudian dia berkembang lebih lagi. Orang yang bahagia, orang yang melihat kegagalan sebagai suatu tantangan untuk lebih maju lagi. Sehingga orang yang gagal, kalau orang yang tidak punya tantangan hidup, dia akan down, dia akan menjadi minder, dia akan stop di sana. Tapi orang yang bahagia, sekali dia gagal, dia akan bangun 5 kali. Ini seorang di sana. Itulah orang yang bahagia. Bahagia lebih dari itu adalah kemampuan berhenti mengharapkan apa yang tidak kita miliki dan mulai menikmati apa yang kita miliki. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan menjadi lebih kaya, lebih memuaskan, dan lebih bermakna. Kadang kita kan banyak mimpi ya. Mimpi nanti kalau punya pesawat. Mimpi nanti kalau punya peternakan babi 1 juta. Nah, satu pun tidak punya. Boleh kita mimpi, tapi mesti apa yang ada sekarang. Nah, sekarang misalnya saya punya tanah 5 are. Bagaimana pelan-pelan cicil buat kandang dulu. Kemudian coba dulu 2 ekor, 5 ekor. Sebulan jadi 15 ekor. Nah, ini sana. Nah, sehingga kita bermimpi kemudian tidak realistis. Ya, kerap kali seperti pungguk merindukan bulan. Orang yang bahagia, orang yang belajar realistis, kemudian membuat semacam action plan. Bagaimana buat ini agar mimpinya itu menjadi suatu kenyataan. Nah, dan satu mungkin rumus orang yang bahagia. Saya menemukan di yang viral itu, rumus bahagia. Kita beri berapa, kita harapkan berapa, sama dengan bahagia. Misalnya saya bantu orang, nambah 1 ya. Dengan bantu orang saya harapkan apa? Saya harapkan supaya dia menghormati saya, supaya dia menyapa saya. Ada 2 kan? Hasilnya berapa? 0,5 kan? Seandainya saya bantu orang, oke, just selesai. Harapannya sudah, yang penting saya beri selesai. Berarti tidak mengharapkan apa-apa. Hasilnya apa? Tidak terbatas. Itu rumus matematika yang saya temukan dan menarik itu. Kalau Anda bisa buat sesuatu yang baik, buat saja. Karena apa? Ya untuk buat. Tunjukkan bahwa itu saya buat karena saya senang dan mudah-mudahan ada arti bagi orang lain. Itulah harapan yang paling bahagia. Sehingga bagi saya berbahagia berarti hidup zaman ini realistis, buat aplikasinya, kemudian kita nyatakan. Banyak orangnya, orang Bali bilang bangkuang.
semakin diberi semakin kurang. Nah, dulu waktu gaji 5 juta cukup. Setelah dapat gaji 5 juta, dia nyicil mobil Mercy yang harganya 1,3 M. Tiap bulan cicil sampai 200 juta, ya mati. Ya, pasti dia akan jadi kalang kabut kan, sehingga buka di persegi, kolesterol naik semuanya. Tapi ada yang dari kampung, orang gaji cuma sebulan mungkin 2 juta. Dia makan lontong itu yang harga cuma 10.000. Dia bahagia kah? Tiap pagi dia bisa jalan-jalan di kampung, sehat. Bahkan dia makan 10.000, sisa uang banyak, kan ini bahagia. Jadi masalah bahagia pertama-tama masalah konsep di kepala. Kepala kemudian bagaimana menempatkan hati yang kemudian mengalir pada kaki, tangan, dan cara hidup kita. Pernah Anda menjumpai orang yang tidak senyum? Muka macam bedogol tuh kah? Bedogol, patung yang misalnya kalau bedogol itu ditempatkan di pinggir jalan yang besar tuh kah? Yang entah kah tampangnya gadis kah, rangdo atau semuanya apa seperti itu? Apa kita mau seperti itu? Yang tanpa ekspresi, tanpa reaksi, apalagi action, tidak ada sama sekali. Nah, tentu ilmu bahagia ini saya yakin kita semua tahu, kita semua pernah membaca. Persoalannya terletak pada kemampuan mengaplikasikan. Sama seperti Anda punya kartu bank, debit BCA. Debit BCA ini kan bisa digunakan untuk transfer, cek pulsa. Kalau setelah apa? Diaktifasi, datang ke customer service, diklik aktivasi, terjadi. Saya kira kita semua punya potensi, punya bakat Tuhan dah berikan kita semua. Pikiran, perkataan, hati. Kadang-kadang ya ini tidak diupdate ya, sehingga menjadi mandul dan out of date. Nah, sehingga perlu diupdate lewat pergaulan dengan keluarga, lingkungan, dan tentu dengan yang di atas. Saya senang ketika kami membuat konten selagu ketika Tuhan datang, ya, yang terinspirasi dari Matius 25 tentang Last Judgment. Bagaimana kriterianya orang diberkati? Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Simple sekali, sederhana sekali. Dan anak SD pun tahu itu, dia hafal semua. Persoalannya, sejauh mana saya bisa mengaplikasikan ini? Lagi misalnya, kamu tidak nyumbang, boro-boro nyumbang, aku makan aja enggak? Nah, kan tidak gampang. Tapi ada orang yang secara materi sangat pas-pasan, tapi dengan senang hati dia bisa menyumbang sedikit, ya. Dalam Injil sangat jelas dikatakan, janda yang miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberikan dari kelimpahannya. Janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan semua hartanya. Luar biasa. Nah, jangan lupa, itu rumus bahagia. Berapa yang Anda beri, dibagi. Apa yang Anda harapkan sama dengan bahagia atau ketulusan kita. Dan tentu pertama jangan lupa dulu, kebahagiaan bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menilai apa yang terjadi pada kita. Saya harap dan saya senang sekali berjumpa dengan Anda setiap saat. Dan Anda lihat ini, ada banyak sekali itu, ada bonsai kecil-kecil, cantik ini, kelapanya ada bisa buat, dia buat, Anda tahu nih, sebuah senang. Sengaja saya minta Agus foto sini supaya Anda lihat. Kalau minat nanti hubungi saya. Saya kira demikian. Jangan lupa tekan subscribe ya dan share supaya kita semua gembira dan jadi orang yang bahagia. Bahagia yang sungguh-sungguh bahagia karena kita lahir. Memang Tuhan menghendaki kita semua bahagia. Cuman kita yang tidak mau bahagia dengan pola pikir, dengan kita punya apalagi dengan underestimate, ya, berprasangka. Ya. Oleh karena itu, semoga dengan S3 ini kita sungguh-sungguh S3. Kalau perlu rumah Anda dihiasi dengan tanaman, ya, ada bonsai kelapa, buatlah indah begitu. Sampai jumpa di lain kesempatan.